Pi. Iya, Bel. Yesus itu Allah atau Tuhan, Pi? Oke, Bel, Papi jelasin ya. Jadi yang dimaksud Allah, Abel ngerti ya. Allah itu yang ilahi. Kalau di dalam Alkitab, Allah itu yang ilahi, yang tidak bisa kita bayangkan, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Tuhan atau Tuan atau bahasa Inggrisnya Lord itu adalah penguasa atau yang berkuasa gitu. Jadi beda ya. Kalau di Alkitab Allah sama Tuhan tuh kita tahu beda artinya. Maka kapan Yesus disebut Tuhan dan kapan Yesus disebut Allah? Yang pertama dulu ya. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena Yesus itu adalah firman Allah yang tadinya ada di dalam Allah. Firman itu kan di dalam Allah. Seperti kata-kata kita di dalam diri kita, satu dengan kita gitu. Demikian juga firman Allah ada di dalam Allah. Jadi dia kekal. Itu. Makanya dia disebut firman Allah yang hidup. Maka dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, bukan dilahirkan. Kita lihat dari Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dikatakan bahwa dia telah ada sebelum dunia ada. Jadi sebelum firman menjadi berinkarnasi menjadi Yesus, dia telah ada, maka dia disebut Allah, dia kekal gitu. Karena yang punya firman itulah Bapa, Allah Bapa yang kekal. Demikian juga firman juga kekal gitu. Kemudian kita lihat lagi di Yohanes 1 ayatnya 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah pada titik tertentu dia menjadi manusia gitu. Itulah yang dilahirkan. Jadi yang dilahirkan adalah wujud kemanusiaannya ketika firman Allah berinkarnasi menjadi manusia, diutus, lahir dari Maria. Jadi dikatakan diutus dulu baru dilahirkan. Berarti dia telah ada dari sebelum dunia dijadikan. Artinya firman Allah itu kekal gitu. Tanpa dilahirkan dia sudah ada gitu. Kemudian Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku, tetapi bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini dikatakan Allah mengutus firman-Nya. Nah, seolah-olah ini Yesus ini orang biasa, seperti nabi-nabi biasa, seperti utusan atau rasul-rasul biasa, bukan. Yang dimaksud Allah mengutus firman-Nya kan analoginya gini, Bel, kata-kata papi nih. Kalau papi mau ngomong, papi mulutnya diem. Kata-kata bisa keluar sendiri nggak? Nggak bisa kan? Kata-kata nggak bisa keluar dari hidung, dari mata gitu. Jadi kalau papi nggak menghendaki ngomong, nggak menghendaki berbicara, ya kata-kata nggak bisa keluar dengan sendirinya. Lah ini yang dimaksud bahwa Allah mengutus firman-Nya. Yang dimaksudkan di sini firman tidak bisa keluar sendiri, tidak punya kehendak sendiri. Ya, yang punya kehendak adalah Bapa, Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa kita juga percaya pada Allah yang Esa. Jadi nggak punya kehendak masing-masing, kehendaknya satu gitu loh. Maka firman itu mengikuti kehendak dari Bapa. Gitu. Dikatakan juga di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dikatakan di sini yang kata pertama adalah mengutus anaknya. Jadi diutus dulu, baru lahir melalui Maria. Jadi dia membuktikan dia telah ada. Kita bukan orang Kristen yang Tuhan dilahirkan, bukan. Dia telah ada. Yang dilahirkan adalah wujud kemanusiaannya. Kemudian kapan Yesus disebut Yesus itu sebagai Tuhan? Ya saat setelah dia disalib, dikuburkan dan bangkit. Dikatakan setelah kebangkitannya Allah memberikan kuasa kepada Yesus sebagai penguasa gitu. Kita lihat ya, Bel, di Matius 28 ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Nah, dikatakan di sini bahwa Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan bumi. Siapa yang memberi kuasa? Ya Allah. Yang diberi kuasa siapa? Yesus. Sebagai yang telah dibangkitkan tadi, Bel. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan karena dia diberikan segala kuasa di sorga dan bumi, maka dia disebut Tuhan. Gitu. Ya, udah jelas ya perbedaannya ya, Bel? Jelas, Pi. Oke, Bel. Makasih ya. Ya.